Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Putra Duyan dengan NIM 24109111210022 dengan nomor absen 43 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana dengan Dokter Dosen Pembimbing Dokter Oski Liandri MKes. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, pertama definisi muskuloskeletal terlebih dahulu. Muskuloskeletal sendiri adalah sistem yang terdiri dari tulang, otot, vaskularisasi, dan saraf yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Pada kali ini, fokus kajian akan berfokus pada regiotorakis, dada, dan pada membri superior atau ekstremitas atas. Nah, baik kita masuk ke regiotorak atau dada. Pada dada sendiri ya, di sini dia sebagai tempat eh, terdapat tulang-tulang dan otot-otot yang melindungi organ vital yang berada pada bagian atas seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya. Eh, ini berfungsi semula sebagai penyokong otot respirasi. Eh, di sini terdapat beberapa bagian seperti otot bahu, klavikel, tulang rusuk, eh, tulang belati, dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk lebih dalam. Nah, pada anatomi regiotragus tersendiri terdapat beberapa tulang ya, seperti tulang bahu atau clavicle, thoracic vertebra, ada jugular nodes atau tulang dada yang menonjol di bagian sini ya. Ada pula manubrium, ada body sigmoid proses ini termasuk tulang belati ya, sternum. Terdapat pula 12 tulang rusuk, costal cartilage dan lumbar vertebra. Jadi nanti dalam tulang-tulang ini tempat organ-organ vital seperti jantung, paru-paru berada ya. Jadi ini fungsinya untuk melindungi organ-organ vital yang ada di dalam. Selanjutnya ada anatomi otot. Dalam bagian toraks sendiri terdapat beberapa otot. Yang pertama ialah ada otot intrinsik yang meliputi ada intercostalis externus, intercostalis internus, intercostalis intimus, serta transversus thoracis. Kemudian ada pula otot ekstrinsik, yaitu ada pectoralis major dan minor. Ada pula eh, serratus anterior dan subclavius. Jadi ini berperan untuk otot-otot ini sebagai penunjang ya bagian atas. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian anatomi tulang di membri superior. Membri superior sendiri terdapat tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari tulang clavicula atau bahu, scapula yang di bagian belakang sini, ada pula humerus bagian lengan, ada radius, ulna, carpalia, metacarpalia, dan ossa phalanges. Jadi ini adalah tulang-tulang penyusun ekstremitas superior bagian atas ya, sebagai penunjang bagian gerak atas pula. Baik, kita akan masuk ke anatomi otot di membran superioris. Di bagian membran superior sendiri terdapat otot-otot sebagai penunjang gerak maupun sebagai suplai membantu
anatomi sebelumnya tadi. Yang pertama ada tulang tricep, adalah otot yang terletak di sepanjang lengan atas, yang berfungsi meluruskan lengan di atas siku dan meluruskan lengan. Selanjutnya ada bicep. Bicep sendiri berfungsi untuk menekuk lengan ya. Jadi fungsinya agar lengan dapat menekuk. Kemudian ada brachialis, adalah otot kecil yang terletak di sebelah luar bicep yang fungsinya sebagai sendi siku atau fleksi. Kemudian ada brachioradialis, adalah otot lengan bawah yang fungsinya untuk bertindak melenturkan lengan bawah pada siku. Baik, kita akan masuk ke vaskularisasi dan inervasasi yang berada pada muskuloskeletal. Jadi pada sistem muskuloskeletal tersendiri terdapat sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, tulang sendi, dan jaringan ikat yang bekerja sama untuk mendukung gerakan dan stabilitas tubuh. Agar sistem ini dapat berjalan, maka diperlukan suplai darah yaitu vaskularisasi dan persarafan yaitu inervasi yang memadai agar sistem dapat berfungsi dengan optimal. Pertama, kita akan masuk ke vaskularisasi muskuloskeletal. Vaskularisasi mengacu pada suplai darah ke otot, tulang, dan jaringan sekitarnya. Darah membawa oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme jaringan serta membantu dalam pembuangan limbah metabolik. Komponen yang terdapat dalam vaskularisasi sendiri yang pertama ada arteri ya. Arteri berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke otot dan tulang. Ada beberapa arteri utama dalam sistem muskuloskeletal meliputi arteri subclavia yang menyuplai darah ke ekstremitas atas, arteri brachialis membawa darah ke lengan, dan arteri femoralis menyuplai darah ke ekstremitas bawah, serta arteri vertebralis menyuplai darah ke tulang belakang dan otak. Kemudian ada kapiler, yaitu merupakan pembuluh darah kecil yang memungkinkan pertukaran gas atau oksigen dan karbon dioksida serta nutrisi antara darah dan jaringan otot. Kemudian ada kapiler di otot yang bekerja lebih aktif saat aktivitas fisik meningkat. Kemudian ada vena yang fungsinya mengangkut darah yang telah digunakan agar kembali ke jantung. Contoh vena utama dalam sistem muskuloskeletal adalah vena jugularis yang membawa darah dari kepala dan leher, vena cava superior dan inferior yang mengumpulkan darah dari tubuh bagian atas dan bawah, serta femoralis, vena femoralis mengumpulkan darah dari kaki. Vaskularisasi sangat penting dalam menjaga kesehatan otot dan tulang, terutama dalam proses penyembuhan cedera serta dalam aktivitas fisik intens. Kemudian kita masuk ke inervasi muskuloskeletal. Inervasi mengacu pada persarafan otot dan tulang yang memungkinkan kontrol gerakan serta pengiriman informasi sensorik ke otak. Jenis saraf dalam sistem muskuloskeletal yang pertama ada sistem saraf motorik yang berfungsi mengontrol kontraksi otot, memungkinkan gerakan tubuh. Saraf motorik berasal dari sumsum tulang belakang dan bercabang menuju otot melalui plexus saraf. Contoh plexus brachialis yang mengontrol otot-otot ekstremitas atas, serta plexus lumbosacralis yang mengontrol otot-otot ekstremitas bawah. Saraf sensorik membawa informasi dari otot, kulit, dan sendi ke otak seperti ketika adanya nyeri, adanya tekanan, suhu, atau propriosepsi atau kesadaran posisi tubuh. Contoh saraf medianus memberikan sensasi pada tangan dan saraf ischadicus mengontrol sensasi dan gerakan di tungkai bawah. Kemudian ada saraf otonom, yaitu mengatur fungsi involunter atau tidak disadari seperti aliran darah ke otot dan pelepasan hormon. Kemudian ada memainkan peran dalam respon tubuh terhadap stres atau aktivitas fisik melalui sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian kemudian inervasi muskuloskeletal sangat penting dalam mendukung fungsi gerakan tubuh serta menjaga kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Baik, jadi
Garis besarnya, sistem muskuloskeletal sangat bergantung pada vaskularisasi dan inervasasi agar dapat berfungsi secara optimal. Vaskularisasi memastikan otot dan tulang mendapat oksigen serta nutrisi yang cukup, sedangkan inervasi memungkinkan otot untuk bergerak serta merasakan rasangan dari lingkungan. Keduanya bekerja secara sinergis untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, serta dalam proses penyembuhan ketika terjadinya cedera. Kesimpulannya, regiotorakis dan memberi superioris terdiri dari tulang, otot, pembuluh darah, dan saraf yang bekerja sama yang saling mendukung pergerakan dan fungsi tubuh. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.